pemilihan kepala daerah ya. Itu panjang bahasanya, tapi kita sebenarnya undang-undang pilkada. Di situ disebut dengan adanya amanat pilkada serentak November 2024, maka berimplikasi kepada adanya masa jabatan penjabat yang kosong ya, karena masa jabatan yang berakhir. Itu di tahun 2022 ada 101, tahun 2023 ada 173. Di dalam undang-undang itu juga ada norma-norma yang mengatur mengenai masalah penjabat kepala daerah. Norma yang pertama itu adalah tentang persyaratan. Persyaratannya adalah untuk penjabat gubernur itu pejabat pimpinan tinggi madya. Itu katanya gitu. Nah, madya itu adalah eselon 1 struktural. Di situ tidak disebutkan dia harus ASN. Dari Polri dan TNI juga nggak dilarang dalam undang-undang itu, nggak ada larangannya. Tapi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004, itu disebut bahwa anggota TNI dapat menjabat di jabatan instansi sipil di 10 rumpun jabatan, mulai dari Polhukam, kemudian Kemenhan, Wantanas, Badan Intelijen Negara, BNN, Badan Kamla, Basarnas, ada 10. Sedangkan untuk Polri mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 atau 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, itu juga mengatur adanya jabatan eselon 1 struktural, umumnya bintang 2 dan bintang 3. Dan itu bisa menjabat di instansi sipil sepanjang berhubungan dengan tugas pokoknya. Bahasanya seperti itu. Artinya dalam Undang Nomor 10 2016 ini, untuk persyaratan tidak ada satu pasal pun yang melarang dari TNI dan Polri sepanjang dia menjabat eselon 1 struktural, pimpinan tinggi madya untuk gubernur, pimpinan pertama untuk bupati wali kota, boleh. Undang-undang mengatakan itu. Kalau memang nggak boleh, ya tulis dalam undang-undang itu, nyatakan bahwa tidak boleh TNI dan Polri aktif. Nah, dalam praktek ya, kita memahami semangat daripada reformasi, demokratisasi yang berorientasi penekanan kepada civilization, yaitu mensipilkan pemerintahan sipil ya. Maka kalau dari TNI dan Polri ingin menjadi penjabat, mereka harus berada pada posisi sudah purnawirawan pensiun. Setelah itu boleh masuk di instansi sipil. Tadi yang 4 tadi semuanya sudah purnawirawan dan tidak dilarang mereka untuk menjadi aparatur sipil negara. Setelah mereka menjabat aparatur sipil negara eselon 1 struktural misalnya, staf ahli menteri itu eselon 1 struktural, maka dia memenuhi syarat untuk menjadi penjabat gubernur. Kalau seandainya menjabat eselon 2 struktural di jabatan sipil, nggak ada larangan mereka juga untuk menjadi penjabat bupati wali kota. Nggak ada undang-undang yang larang. Jadi kita mengatur pada aturan itu. Kemudian ya kita juga pahamlah bahwa TNI dan Polri juga memiliki mekanisme juga untuk membuat kader-kader yang bagus ya. Kemudian yang lainnya kan murni dari sipil ya, birokrat sipil,
ada yang 3 sekda, Kalimantan Barat, kemudian Papua, dan NTB. Kemudian ada juga yang dari Kemenko Marinvest, SES Menko-nya, tentu yang di NTT. Kemudian juga ada yang dari lingkup Sekretariat Negara, BEI untuk Jawa Barat, ya. Jadi saya kira ada 6 yang bukan latar belakang TNI dan Polri untuk bulan ini, dan ada yang 4 latar belakangnya dari TNI Polri, tapi mereka semua sudah pensiun. SK pemberhentian juga ada, semua lengkap administrasinya. Jadi saya kira itu kita mengatur pada aturan hukum yang berlaku. Kira itu. Pak, ini pertanyaannya Pak yang hari ini dilantik ada 9 apa 10 ya Pak? 9. Karena kalau kita mau melantik itu harus disesuaikan dengan masa jabatan pejabat lama. Masa jabatan pejabat lama itu 9 itu berakhirnya di tanggal 5. Berarti tadi malam lah. 5 September. Maka yang dilantik ya yang 5 September, ada 9. Satu lagi itu MTB itu tanggal 19 baru berakhir, yang masa dilantik hari ini. Itu namanya mengurangi hak dari pejabat yang lama yang berakhir 19 yang sekarang existing. Kita akan lantik nanti mungkin tanggal 19 yang MTB. Yang lain? Pak, izin dari Metro TV. Terkait dengan undang-undang tersebut kan memang aturannya itu untuk pilkada serentak akan dilaksanakan November 2024. Tapi dari Komisi 2 DPR ada imbauan, ada usulan untuk memajukan menjadi bulan September. Ini untuk menghindari juga Bapak bilang kalau pilkadanya belum selesai nanti di 2025 semuanya jadi penjabat gubernur itu Ya. gimana Pak? Nah ini tolong teman-teman ya, nanti tolong dari kita dengarkan ini. Saya selalu kalau ngomong ini perlu penjelasan yang sedikit agak panjang. Karena kalau diambilnya sepotong nanti terjadi fenomena pesan berantai yang akhirnya mengkomen blind leading blind, yang mengkomen dari berita yang salah, judulnya juga salah. Itu terjadi berapa kali saya. Jadi gini, itu saya ulangi ya, ide ini, permasalahan ini muncul itu dari diskusi teman-teman, mulai dari partai politik, kemudian juga dari teman-teman pengamat, pemerintahan, ya. Di antaranya ada satu problem, filosofi dari Undang-Undang Nomor 10 2012 Pilkada Serentak, 552 daerah, 38 provinsi, 98 kota, 419 kabupaten, itu serentak semua. Pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia serentak dilaksanakan dengan maksud di tahun yang sama dengan pemilihan presiden, wakil presiden, dan legislatif, agar terjadi kesamaan masa jabatan sehingga pembuatan rencana pembangunan jangka menengah 5 tahunannya sinkron. Yang sebelum ini kita lihat misalnya Pak Jokowi ya, dilantik Oktober 2014, 2017 ada pilkada 101, setelah itu ada lagi pilkada 2018, ada bupati gubernur baru di tengah-tengah dengan membuat rencana pembangunan 5 tahun yang mereka sendiri. Akibatnya nggak sinkron. Di lapangan ada yang bangun dermaga, kemudian di daerahnya nggak membangun jalannya, siripnya. Nah itu seperti kasus Sumatera Utara misalnya, ya, ada yang bawa truk buah jeruk ke presiden. Kenapa jalannya tidak dibangun oleh bupati? Kenapa nggak sinkron rencana pembangunannya? Maka akhirnya timbullah ide untuk masa jabatan presiden dengan gubernur, bupati, wali kota itu tidak jauh beda, sehingga ini paralel. Nah persoalannya adalah di dalam Undang-Undang Nomor 10 dan 16 tentang pilkada itu, pasal 201 ayat 7 tolong dibaca, bahwa yang hasil pilkada tahun 2020 yang kemarin 270 daerah itu berakhir 2024, artinya 31 Desember 2024 hasil pilkada 2020 mereka harus selesai.
1 Januari harus diisi oleh penjabat, gitu kan? Resikonya begitu. Nah, kalau selain dilaksanakan 27 November pilkada serentak, 27 November menuju 1 Januari, apakah 552 daerah ini selesai semua dalam waktu 1 bulan? Pengalaman kita, ya, ada sengketa, ada proses di KPU, paling tidak sebagian besar selesai itu 3 bulan. Nah, kalau mau 3 bulan, kalau dimundurkan, maka akan makin jauh jarak pelantikan presiden dengan para kepala daerah. Kalau mau dekat, justru idenya dari teman-teman loh ya, dari teman-teman partai politik, dari pengamat, justru dimajukan ke 3 bulan dari 1 Januari. Dihitunglah Desember, November, Oktober, September lah, the right time. September itu waktu yang dianggap cocok, sehingga ketika dilaksanakan pemungutan suara, yang diatur kan pemungutan suara, tapi pelantikan kepala daerah serentaknya nggak ada. Padahal inginnya ada juga pelantikan sebagian besar serentak di 1 Januari, supaya nggak PJ semua se-Indonesia ini. PJ itu punya kewenangan terbatas, ada 4 yang nggak boleh mereka. Beda dengan definitif. Legitimasi juga kalau dipilih oleh rakyat akan kuat. Nah, jadi idenya teman-teman itu dari kita ngobrol-ngobrol ke September. Nah, September kita diskusikan dengan KPU. KPU mengatakan bahwa ini skenario bisa dilakukan, tahapannya bisa diatur. Kemudian kita tahu bahwa ronde kedua dari kalau ada ronde kedua dari Pilpres itu adalah bulan Juni, sehingga tahapannya bisa berlangsung. Kemudian Septembernya pemungutan suara pilkada. Nah, di mana posisi Kemendagri? Kami melihat itu cukup rasional sepanjang KPU siap untuk mengerjakan. Mereka merasa bahwa mampu, why not di bulan September, dan kemudian akhir Desember selesai. Ketika 31 Desember seluruh kepala daerah hasil pilkada 2020 menurut perintah undang-undang mereka harus selesai, maka 1 Januari sudah diisi oleh pejabat definitif hasil pilkada. Dan itu gak jauh beda dengan pelantikan presiden Oktober, hanya beda 2 bulan, sehingga mereka bisa paralel. Jadi sistem pemerintahan kita, pembangunan kita 5 tahun ke depannya akan lebih sinkron. Saya berpikir gitu. Waktu seperti itu, Pak. Netralitas